Selamat datang, ketemu lagi pada channel Mari Berbagi untuk berbagi informasi dan isu seputar pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional, di mana menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, penyederhanaan kurikulum ini dilakukan berdasarkan permintaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam perubahan atau penyederhanaan kurikulum ke depannya, ada perubahan signifikan di mana pembelajaran ke depannya akan didasarkan pada nilai Pancasila melalui profil pelajar Pancasila. Yang menarik dari penyederhanaan kurikulum ini adalah ada perubahan struktur kurikulum yang cukup signifikan khususnya pada jenjang pendidikan SMA. Nah, di mana siswa baru kelas 10 SMA hanya akan meneruskan mata pelajarannya dari SMP. Sehingga saat ini anak-anak kelas 10 yang ada jurusan IPA, IPS maupun bahasa, kedepannya tidak akan ada lagi yang namanya peminatan IPA, IPS maupun bahasa itu. Nah, hal ini dilakukan untuk dijadikan dasar sebagai acuan dalam menentukan mata pelajaran pilihan saat kelas 11 dan kelas 12. Nah, artinya di saat kelas 11 maupun kelas 12 juga tidak akan ada lagi yang namanya mata pelajaran IPA atau jurusan IPA maupun pelajaran IPS. Tapi yang ada hanyalah mata pelajaran pilihan. Seperti apa mata pelajaran pilihan itu? Mari kita simak lebih lanjut. Nah, sebelumnya di kurikulum 2013 yang telah terlaksana sekarang, siswa belajar kurang lebih ada 15 mata pelajaran. Hal ini pun masih bisa dikembangkan menjadi 16 atau 17 mata pelajaran melalui penambahan mata pelajaran muatan lokal sesuai dengan karakteristik ataupun keadaan sekolah di daerah itu. Nah, untuk kurikulum yang disederhanakan nantinya, mata pelajarannya tidak akan sebanyak itu lagi. Hal ini disebabkan karena anak-anak hanya akan melanjutkan mata pelajaran yang ada di SMP. Sehingga untuk mata pelajaran fisika, kimia, biologi yang sebelumnya tergabung dalam jurusan IPA atau mata pelajaran IPA, ini akan tergabung atau hanya akan menjadi satu pelajaran yang terangkum menjadi mata pelajaran IPA. Nah, begitu juga dengan peminatan IPS sekarang, ada sosiologi, sejarah, kemudian ada ekonomi, kemudian ada sosiologi. Kedepannya akan tergabung di satu mata pelajaran saja yang namanya mata pelajaran IPS seperti di SMP. Nah, di samping jumlah mata pelajaran, di kurikulum yang disederhanakan juga terjadi perubahan jumlah atau beban belajar. Misalnya, untuk bahasa Indonesia atau matematika, di kurikulum 2013, beban belajarnya adalah 4 jam seminggu. Nah, maka nanti pada kurikulum yang disederhanakan, matematika akan memiliki bobot lebih besar sebesar 5 jam per minggu. Kemudian, di kurikulum 2013, sekarang kita mengenal ada yang namanya 3 kelompok mata pelajaran. Ada kelompok mata pelajaran umum, ada kelompok mata pelajaran peminatan, dan kelompok mata pelajaran lintas minat. Nah, kedepannya, kelompok-kelompok mata pelajaran ini akan berubah menjadi mata pelajaran dasar yang jumlahnya ada 9 mapel, di mana pelajaran sejarah Indonesia atau sejarah wajib yang sebelumnya muncul pada kurikulum 2013 hanya akan muncul atau terintegrasi di pelajaran sejarah pada kelompok ilmu sosial. Kemudian perubahan jumlah beban belajar seminggu, misalnya untuk jurusan IPS, geografi yang awalnya 4 jam akan berubah menjadi 6 jam. Nah, begitu juga untuk di kelompok IPA, ada pelajaran tambahan, ada yang namanya informatika, kemudian ilmu kesehatan, matematika lanjutan, dan matematika terapan. Nah, jadi mata pelajaran informatika pada kurikulum kedepannya akan muncul lagi. Nah, kemudian saat naik ke kelas 11 dan kelas 12, siswa tidak lagi dalam terbagi menjadi jurusan IPA atau menjadi jurusan IPS, tapi anak-anak kelas 11 dan kelas 12 diwajibkan untuk mengambil minimal 3 mata pelajaran pilihan.
Nah, di mana 3 mata pelajaran pilihan ini syaratnya adalah minimal ada satu kelompok pelajaran IPA dan minimal ada satu kelompok pelajaran IPS. Jadi boleh digabung 2 pelajaran IPA, 1 pelajaran IPS, ataupun 2 pelajaran IPS, 1 pelajaran IPA. Nah, kemudian setiap sekolah atau SMA diwajibkan oleh pemerintah untuk membuka 7 mata pelajaran dasar, kemudian ada 3 mapel kelompok IPA, dan ada 3 mapel kelompok IPS, ditambah dengan 1 mata pelajaran kelompok kecakapan hidup dan vokasi. Nah, seperti apa mata pelajaran vokasi kita akan bahas dalam video berikutnya. Pemerintah juga telah menyiapkan bagaimana pelaksanaan kurikulum yang disederhanakan ini melalui sebuah simulasi kasus, di mana di sekolah yang menggunakan kurikulum baru, misalnya seorang anak naik kelas 11 dan ingin kuliah di jurusan sipil atau teknik sipil, maka anak itu akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru BK yang ada di sekolah untuk memutuskan atau membantu akan mengambil mata pelajaran pilihan yang 3 tadi itu apa saja. Nah, sesuai dengan syaratnya, maka si anak harus mengambil 3 mata pelajaran pilihan, satu yang terdiri dari 1 pelajaran IPA, 2 pelajaran IPS, atau sebaliknya. Nah, misalnya di simulasi dicontohkan anak mengambil pelajaran yang sesuai dengan arah jurusan teknik sipil, ada fisika, matematika lanjutan, dan ekonomi. Nah, begitu juga nanti saat semester 5, anak-anak kelas 12 sama seperti sebelumnya, tidak ada lagi mata pelajaran jurusan IPA dan jurusan IPS, kembali memilih 3 mata pelajaran. Nah, cuma di kelas 12 anak-anak boleh menambahkan mengambil 1 mata pelajaran kecakapan hidup atau mata pelajaran vokasi. Nah, jadi misalnya anak yang tadinya kelas 11 dan ingin memilih jurusan teknik sipil sekarang naik ke kelas 12, maka dia melanjutkan mata pelajaran yang telah dipilih sebelumnya, yaitu mata pelajaran fisika sebagai dasar jurusan teknik sipil. Kemudian yang lainnya dia mengambil dari IPS, mengambil ekonomi, kemudian ada pelajaran vokasi tambahan yang diambil karena ingin melanjutkan usaha pertamanan milik orang tuanya, maka si anak boleh mengambil mata pelajaran vokasi pada jurusan pertamanan. Nah, jadi akan seperti itu pelaksanaan pembelajaran dan kurikulum ke depannya. Penyederhanaan kurikulum ini masih dalam tahap sosialisasi untuk digodok bersama-sama oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Nah, apapun nanti hasil dari penggodokan dan sosialisasi penyederhanaan kurikulum ini, kita akan berusaha untuk melaksanakan dan mensukseskan sesuai dengan arah kebijakan dari pemerintah pusat. Demikian informasi yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komen supaya channel ini terus bisa berbagi informasi kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa pada berbagi informasi berikutnya.